Pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama dalam melihat sebuah tema tentang parenting, yaitu pola pengasuhan anak. Saya memberikan tema anak adalah milik pusaka Allah. Mazmur 127 ayat yang ketiga. Mazmur 127 ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan dari suatu upah. Ketika keluarga berdiri dibangun di dasar firman Tuhan, maka kebenaran Allah buat orang-orang percaya adalah anak itu adalah milik pusaka Allah. Tetapi milik pusaka ini kita juga harus menyadari bahwa itu pemberian Allah dan miliknya Allah. Allah beri bagi orang tua, untuk orang tua didik Tuhan, orang tua mengajar supaya anak bertumbuh di dalam Tuhan. Milik pusaka Allah yang dititipkan kepada kita. Tetapi titipan ini tetap adalah miliknya Allah. Kita hanya Tuhan percayakan sementara waktu. Kepercayaan yang luar biasa. Sebab anak itu pemberian dari Tuhan. Mungkin kita berkata, ya saya belum menikah, ya gitu ya. Atau belum memiliki anak. Karena anak adalah kepercayaan Tuhan. Kalau belum berarti menunggu waktu, begitu ya. Dan kalau kemudian belum juga, itu berarti ada rencana Tuhan yang berbeda. Karena anak diberikan dalam sebuah keluarga adalah sebuah tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab untuk dididik, diajar di dalam iman, bertumbuh di dalam Yesus. Bukan hanya sekedar dikasih lalu kemudian menjadi sebuah kebanggaan, kasih makan, minum, sudah tumbuh besar dan seterusnya, tidak. Kita harus tahu bahwa ketika anak diberikan, maka anak itu adalah pemberian Allah tetapi juga milik Allah. Sehingga sebagai orang tua kita tidak akan memperlakukan anak semau dan sekehendak kita sendiri. Karena kita tahu mereka adalah miliknya Tuhan, pemberian Tuhan dan milik Tuhan. Kita hanya menjalankan tugas di waktu sementara di dalam dunia ini. Waktu durasinya hanya singkat, Bapak Ibu Saudara. Di sesi ini kita akan lihat khusus bicara tentang anak usia dini dan usia SD. Di mana anak-anak ini mulai bertumbuh di dalam sebuah keluarga. Kalau kemudian kita memahami bahwa ketika Allah menyampaikan firman Allah ini, diberikan bahwa anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Bukan berarti anak perempuan tidak ya. Balik lagi bahwa bangsa Israel atau bangsa umat pilihan Tuhan ini adalah bangsa yang memiliki budaya patriark, selalu memunculkan yang laki, yang pria. Tetapi kalau kita tahu bahwa anak yang Tuhan berikan dalam sebuah keluarga tidak hanya laki-laki ya, juga anak perempuan. Nilainya sama bahwa mereka adalah pemberian Tuhan dan milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan, itu berarti bahwa mereka warisan yang Allah berikan buat kita. Bicara tentang warisan, mungkin kita akan berkata warisan itu harta benda, kekayaan, rumah gitu ya, nama baik dan seterusnya. Tapi kita melihat bahwa warisan yang Allah berikan kepada kita orang tua dalam sebuah keluarga untuk menjalankan rencana Allah adalah anak. Sebagai bentuk kepercayaan Allah kepada kita, maka kita harus bertanggung jawab melakukan tugas kita sebagai orang tua. Dan di dalam tanggung jawab itu kita mendidik dengan cara Tuhan. Sebab Tuhan memiliki kehendak. Diberikan, dititipkan kepada kita sebagai milik Tuhan untuk menghasilkan keturunan ilahi. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 27.
Itu Allah berfirman kepada Abraham, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Itu visi Allah dalam sebuah keluarga, menghasilkan keturunan ilahi, bukan keturunan yang tidak memiliki karakter Yesus, karakter Kristus, tetapi memiliki karakter Kristus. Dan beban ini itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua Kristen. Sebab kalau kemudian kita melihat di dalam perjanjian lama, mendidik anak ini adalah perintah Tuhan. Kalau bicara tentang perintah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah kewajiban. Kalau kita tidak lakukan, berarti kita tidak menaati perintah Tuhan. Kalau kita tidak menaati perintah Tuhan, artinya kita berdosa. Wajib. Bagaimana kita mendidik mereka untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan ajaran Tuhan. Dan ini menjadi tantangan sendiri. Sebab kalau kemudian kita lihat, ketika Allah mempercayakan, Dia mewariskan anak kepada kita. Tetapi selanjutnya warisan itu kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ketika kita bisa mempertanggungjawabkannya, maka kita akan membangun hubungan kita dengan anak dengan memberikan teladan. Di usia dini, usia SD, anak-anak itu jadi peniru ulung, Bapak Ibu Saudara. Tidak usah dikasih tahu, tidak usah kita ajarkan. Mereka lihat apa yang kita katakan, mereka lihat apa yang kita lakukan, mereka akan ikuti. Maka sebagai orang tua, kita harus memberikan teladan yang baik. Teladan yang ukurannya sesuai dengan firman Allah. Untuk mereka bertumbuh di dalam iman kekristenan kepada Tuhan. Dan bicara tentang teladan kekristenan itu bicara bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu berarti kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita dapat menjadi teladan yang baik, membangun hubungan dengan anak harmonis, maka anak akan taat dan tunduk kepada orang tua. Ini bicara proses, Bapak Ibu Saudara, bukan proses yang singkat, tetapi karena hubungan kita dengan Allah, maka kita dapat memberikan teladan. Teladan yang kita lakukan bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita menaati firman Tuhan, karena kita melakukan firman Tuhan. Anak balita itu dalam masa pertumbuhannya, secara fisik mereka mudah sakit dan seterusnya. Pasti lelah mengasuh mereka. Belum dengan aktivitas mereka gitu ya, yang tidak bisa diam dan seterusnya. Belum dengan jam tidur mereka dan seterusnya. Secara fisik tenaga kita terkuras. Tetapi kita juga tetap harus menanamkan nilai-nilai kekristenan bagi mereka. Sehingga mereka bertumbuh sejak dini, sejak kecil tahu bagaimana berdoa, bagaimana duduk di dalam ibadah dan bisa tenang. Ini menjadi tantangan tersendiri. Sebab anak di usia ini hanya durasi waktunya singkat untuk bisa tenang. Kalau kita bisa membuat dia bisa duduk sepanjang ibadah tenang, itu sebuah proses untuk mereka menghormati Tuhan di dalam ibadah. Dan ini bukan tanggung jawab guru sekolah minggu, tanggung jawab orang tua. Guru sekolah minggu hanya kemudian menambahkan, Bapak Ibu Saudara, peran mereka adalah peran yang menambahkan peran kita orang tua. Karena anak lebih banyak tinggal di rumah, lebih banyak waktu dengan orang tua, melihat, mendengar apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apakah kita memperkatakan dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Karena anak usia dini itu lebih mudah meniru dibanding diajar. Kalau dua-duanya kita berikan contoh lalu kita ajar, jadi hasilnya jauh lebih baik.
Setelah anak bisa memuliakan Tuhan, maka hidupnya diberkati. Sebagian dari proses tanggung jawab kita di proses itu bisa kita lakukan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita juga orang-orang tua melakukan ini semua? Keturunan atau anak cucu, Bapak Ibu Saudara, itu adalah berkat terbesar dari Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan percayakan berkat terbesar, apakah kita akan menjaganya dengan baik? Apakah kita mengelolanya dengan baik? Atau kemudian ya sudah, nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun dia akan bertumbuh, dia juga akan besar. Kita tidak punya tujuan mendidik mereka di dalam Tuhan. Tujuan untuk mendidik mereka adalah menghasilkan keturunan ilahi. Bukan hanya sekedar kita memiliki anak, tetapi tanggung jawabnya bagaimana membuat mereka bertumbuh menjadi keturunan ilahi, memiliki karakter Kristus, sehingga orang bisa melihat keberadaan mereka, ada Yesus dalam hidup mereka. Dan ini menjadi tantangan tersendiri ketika kita ada di dalam Tuhan. Kalau kemudian kita pahami, kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, ini perlu kerjasama. Apalagi di usia ini, semakin repot dengan aktivitas yang ada, fisik juga terkuras, tetapi harus ada kerjasama. Karena mendidik anak bukan hanya peran ibu, tapi juga ada peran ayah. Butuh kerjasama, butuh pengertian, butuh pemahaman untuk saling menolong dan saling membantu. Sebab kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita ini jadi orang tua tidak ada pernah sekolahnya. Kita sekolah seumur hidup untuk jadi orang tua. Dan gelar jadi ayah dan ibu itu kita dapatkan ketika kita memiliki anak dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Karena tidak ada yang menggantikannya, maka kita prioritas bagi keluarga kita. Hadir, ibu hadir dalam keluarga, ayah hadir dalam keluarga. Karena anak di usia ini bukan hanya membutuhkan diajar tentang apa yang benar dan yang salah, tapi mereka juga harus diberikan teladan contoh. Anak-anak kita bawa untuk, ayo nak ke gereja, tapi orang tuanya gak ke gereja. Anak-anak kita suruh baca firman, tapi orang tuanya gak baca firman. Yang berohani anaknya apa orang tuanya jadinya? Teladan dibutuhkan, dan itu dimulai dari kita orang tua yang berproses di dalam Tuhan. Kalau orang tua sudah bertumbuh di dalam iman, maka secara natur orang tua bisa mengajar, bisa memberikan teladan untuk itu. Dan sekali lagi ini dibutuhkan kerjasama kita dengan pasangan kita, ayah, ibu, orang tua yang ada. Kalau ada kemudian peran selanjutnya ada oma dan opa yang terus mengingatkan, yang terus membawa mereka untuk takut akan Tuhan. Tetapi peran yang utama adalah ayah dan ibu yang tidak akan pernah digantikan. Baik oleh suster yang merawat, baik oleh guru sekolah minggu, baik oleh om tantenya. Peran yang utama adalah ayah dan ibu. Dan sekali lagi di dalam proses ini kita orang tua tidak ada orang tua yang sempurna. Kita memberikan pengajaran, kita memberikan teladan, tidak ada yang sempurna. Itu proses dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita jadi orang tua bertambah hari tambah baik melakukannya. Belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan. Dari orang tua kita belajar. Dari siapa yang kita kenal kita belajar. Supaya kita jadi orang tua yang jauh lebih hari lebih baik. Untuk membawa mereka bertumbuh dalam iman kekristenan. Karena hari-hari ini kita harus mengakui tantangan kita di zaman ini jauh semakin sulit. Anak-anak lebih banyak sekolah dari rumah. Sekarang udah mulai masuk sekolah. Mulai masa transisi lagi, ada kesibukan lagi. Bertambah. Tetapi apakah tetap kita memperhatikan kerohanian mereka untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan? Atau kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang banyak? Cukup kasih makan, cukup beri pakaian, cukup beri fasilitas,
Cukup dengan gadget dia habiskan waktunya, malam tinggal tidur? Atau kemudian kita hadir membacakan cerita sebelum tidur untuk menanamkan nilai-nilai Kristen dalam hidup mereka. Bagaimana mereka harus belajar jujur, bagaimana mereka harus kemudian berani berkata tidak kalau tidak jujur, melakukan dosa. Itu perlu kita tanamkan, dan itu prosesnya berulang-ulang, tidak hanya sekali dua kali. Di tengah mereka mulai bermain, kita tanamkan nilai-nilai kekristenan. Sebab anak usia ini mereka belajar dengan bermain. Usia SD, mereka belajar dengan apa yang mereka dengar dan lihat. Ini menjadi tantangan tersendiri buat kita. Sehingga anak kita perlakukan bukan seperti robot. Jam sekian tidur ya, jam sekian bangun, jam sekian berangkat sekolah, jam sekian les. Nggak seperti itu yang akan kita lakukan. Tapi kita menganggap anak kita adalah manusia yang memiliki perasaan, punya pikiran, punya kehendak yang kita bisa dengarkan. Mama saya mau ini, oke, tapi boleh nggak kita seperti ini? Kan Tuhan ajarin kita seperti ini. Oh gitu ya Ma? Iya. Jadi komunikasi kita bangun, jangan kita harus gini, harus begini. Enggak, kita hukum. Jadi anak takut. Kalau seperti itu anak akan bertumbuh. Dia lihat orang tua saya galak, orang tua saya keras. Gimana dengan Tuhan ya? Apakah Tuhan juga seperti itu yang langsung menghukum? Anak di usia ini akan melihat kehadiran Tuhan yang tidak dapat dia lihat dengan mata lewat perilaku orang tuanya. Bapak itu seperti ini, mama seperti ini, maka Tuhan juga seperti itu. Berat tanggung jawab kita. Karena itu adalah dasar kekristenan yang kita tanam. Sebab usia 0 sampai 5 tahun itu masa golden age. Masa di mana anak menyerap segala sesuatu seperti spon. Mau salah mau benar dia akan serap semua. Usia SD kita tidak bisa banyak merubah di situ. Di situ kita hanya tanamkan pendisiplinan. Tetapi landasan yang utama di usia 0 sampai 5 tahun ketika dia seperti spon menyerap semua. Maka kita berperan dalam tanggung jawab kita orang tua. Memberikan nilai-nilai kekristenan sebagai landasan mereka untuk bertumbuh. Sehingga ketika semakin besar, semakin dewasa mereka kuat dalam iman mereka kepada Tuhan. Tantangan dunia tidak membuat mereka goyah. Dimanapun mereka ada, mereka tetap punya prinsip menghidupi nilai kekristenan. Dan ini dimulai dari kita. Bagaimana kita berperan dalam hidup ini sehingga kita tampil menjadi orang tua Kristen yang mengajarkan iman kekristenan kepada anak. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan keteladanan kehidupan kita. Dan itu berarti bahwa kita harus menjalankannya dalam iman yang kita hidupi kepada Tuhan. Sekali lagi, apa yang kita wariskan buat anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara? Kekayaan akan habis. Rumah kalau ditempati bertahun-tahun bisa rusak. Kalau dari kayu dia akan lapuk. Uang akan dipakai juga akan habis. Apa yang kita wariskan? Kecuali iman. Iman itu bisa kita wariskan kalau iman itu kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita hidupi dulu baru kita bisa mengajarkan. Dan ini menjadi tantangan. Tidak hanya cukup kita 1 minggu 1 hari. 1 minggu 1 kali ke gereja. Tidak hanya cukup berdoa sebelum makan. Tidak hanya cukup waktu sakit kita berdoa. Karena kita membawa anak kita untuk bertumbuh. Ada nilai tambah yang semakin hari kita bangun dalam iman mereka. Orang tua mendidik itu dari sejak dini. Tetapi sejak dini akan ada pertumbuhan, akan ada pertambahan dari didikan-didikan kita. Karena kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9.
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini kebiasaan yang dilakukan karena hukum Taurat buat anak-anak yang diajarkan oleh bangsa Israel. Mereka fokus pada pendidikan anak dalam kerohanian sehingga anak-anak bisa bertumbuh dengan baik dan itu menjadi tanggung jawab yang besar. Kalau tantangan itu dan fokus itu Allah berikan buat bangsa pilihan Tuhan, maka tantangan yang sama diberikan juga bagi kita orang-orang tua. Mendidik anak kita di usia balita, usia SD. Berulang-ulang, gak bosan-bosan, gak jemu-jemu, diingatkan bolak-balik. Salah lagi, ingatkan lagi, salah lagi, ingatkan lagi. Tetapi kita juga orang tua harus kreatif. Membahasakannya berulang supaya anak tidak jenuh, tidak bosan. Karena anak di usia ini ingin selalu sesuatu yang baru, ingin selalu sesuatu yang berbeda. Rasa ingin tahunya cukup tinggi. Karena dari generasi ke generasi Allah memfokuskan ini dari keturunan pada keturunan untuk menghasilkan keturunan ilahi. Dengan keturunan ilahi maka tercapailah rencana Allah dalam karya penyelamatannya. Ada Abraham, ada Musa. Lalu selanjutnya generasi yang masuk ke tanah Kanaan. Lalu masuk lagi di kitab Amsal. Orang bijak ini terus diulang. Dan ketika Yesus berkata, seorang anak itu berharga. Dan kita harus belajar pada anak-anak yang memiliki ketulusan dan kepolosan. Apapun diajarkan mereka terima dan mereka percaya. Sampai Yesus katakan kalau ada yang mencelakakan seorang anak, membawa dia masuk pada ajaran yang salah, batu kilangan itu diikat pada lehernya, buang ke air, ke laut. Itu berarti hukuman. Nilai seorang anak dalam titipan warisan Allah buat kita itu sangat besar, sangat bernilai. Dan ketika itu dipercayakan buat kita, bagaimana kita orang tua kemudian mempertanggungjawabkan nilai yang besar itu di hadapan Allah. Sehingga kita tidak akan pernah salah. Perintah Allah ini diberikan buat orang-orang percaya dalam keluarga. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Allah memberikan kepada Abraham, lalu Abraham meneruskannya kepada Ishak, dari Ishak kepada Yakub, dari generasi kepada generasi, dari orang tua kepada anak, anak jadi orang tua, kemudian mewariskan lagi kepada anak. Selanjutnya Yakub kepada 12 anak. Di perjanjian baru di 2 Timotius 1 ayat 5 ada Lois, ada Eunike dan Timotius, 3 generasi. Itu tidak berubah. Bahwa anak adalah titipan Tuhan yang Tuhan percayakan, pemberian Tuhan. Tapi miliknya Tuhan untuk dididik. Nilai iman yang kita tanamkan sama dengan nilai iman yang kita miliki. Sehingga mereka juga tetap dari generasi ke generasi tetap hidup di dalam Tuhan. Hidup sebagai orang yang percaya. Mewariskan nilai iman ini di dalam Amsal pasal yang ke-17. Amsal pasal yang ke-17 Amsal 17
ayatnya yang ke-6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kalau kita sudah bertugas melaksanakan tanggung jawab kita dengan benar, menghidupi iman kita, lalu memberikan teladan yang baik, meletakkan dasar yang kuat dalam iman kekristenan mereka, maka firman Allah katakan, anak itu menjadi mahkota kita. Dia yang mencerminkan identitas kita sebagai orang tua, bahwa kita memang hidup takut akan Allah. Sampai ada pepatah mengatakan, untuk tahu orang tuanya lihat anaknya. Kalau anak hidup takut akan Allah, maka kita dapat memahami orang tuanya juga hidup takut akan Allah. Menjadi kebanggaan orang tuanya karena anaknya tetap ada di dalam jalan Tuhan dan memiliki keselamatan jiwa di dalam Tuhan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Tanggung jawab kita selesaikan dengan baik, kita laksanakan dengan baik. Dia menjadi mahkota buat kita. Menjadi kebanggaan secara rohani bahwa mereka tetap hidup beriman di dalam Tuhan. Hidup dalam dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu Saudara. Hidup kekal Tuhan sediakan. Tetapi apakah anak cucu kita juga sampai ke sana? Sama seperti keinginan dan kerinduan kita, sama dengan kemauan kita. Sebab hal yang bisa kita lakukan untuk itu, membangun keintiman kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tahu isi hati Tuhan, semakin hikmat diberikan Tuhan buat kita, sehingga kita mampu mendidik anak-anak kita di usia balita yang butuh haus tentang firman. Kita bisa mengajarkannya berulang-ulang dengan cara yang berbeda-beda, dengan cara yang kreatif. Entah dia main, kita beritahu, entah dia kemudian menonton atau kemudian menulis. Kita berulang-ulang mengajarkannya pagi, siang, malam tanpa bosan, sehingga anak-anak itu secara natur bisa memahami kebenaran firman Allah. Mendidiknya dengan hikmat Tuhan. Karena mereka adalah milik Tuhan, kita perlu hikmat dari Tuhan. Karena hikmat dari Tuhan membuat kita mampu memahami rencana Tuhan ke depan untuk anak-anak kita. Kita ini terbatas sampai hari ini. Kita tidak pernah tahu masa depan anak kita sampai di mana dan akan jadi apa. Tetapi waktu kita dapatkan hikmat dari Tuhan, maka cara kita mengasuh, cara kita mengajar, mendidik mereka di dalam iman, itu caranya Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Kadang saya sendiri menghadapi anak-anak tuh buntu, Bapak Ibu Saudara. Aduh, ada lagi ini. Aduh, ada lagi ini. Kaget-kaget dengan kondisi yang sekarang. Tetapi waktu berdoa, baca firman, bangun hubungan dengan Tuhan, ada saja yang tidak terpikirkan Tuhan buka untuk kita mengajar anak-anak kita. Bergumul supaya mereka tetap ada di dalam Tuhan. Bergumul supaya iman mereka juga tetap tumbuh dalam ajaran Kristen yang benar. Apalagi sekarang banyak ajaran-ajaran Kristen yang di luar sana yang tidak pernah tersaring sesuai dengan iman, sesuai dengan yang diajarkan oleh firman Allah. Untuk membawa mereka jauh dari Tuhan. Tapi hikmat dari Tuhan membuat kita tidak akan pernah habis akal. Membuat kita tidak akan pernah habis cara untuk mengajar mereka. Dan hidup dalam kesabaran mendidik anak-anak kita. Melakukannya dengan kasih tanpa syarat. Artinya apapun kondisi anak kita, oke, itulah masa pertumbuhan mereka. Kadang-kadang kita sudah lelah, mereka masih berenergik. Kadang-kadang anak SD ada banyak hal-hal yang kemudian mereka dapatin dari luar, bawa pulang ke rumah. Ada bahasa yang tidak pernah kita ajarkan, mereka dapatkan dari teman-teman mereka. Dan itu belum tentu dia tahu artinya apa yang sebenarnya. Kepo gitu ya, bahasa harus sekarang gitu. Kepo nih gitu, diucapkan. Lalu ketika saya tanya anak saya, tahu nggak abang kepo? Tahu nggak adik kepo? Enggak.
Karena mereka hanya dengar, lalu juga ikut-ikutan. Bagaimana kita orang tua menanamkan nilai kekristenan ketika itu muncul, hadir di rumah. Butuh hikmat dari Tuhan. Diajarkan berulang-ulang. Bahasa ini, artinya ini, menurut kamu baik atau tidak? Nanti dipikirkan. Nanti tiba-tiba diucapkan lagi, diulang lagi. Nah, itu kurang baik. Seperti ini, seperti ini. Ada beberapa proses waktu untuk kemudian menghilangkan kata-kata itu dari anak-anak kita. Mungkin kata-kata yang lain mereka jumpain di luar. Kita didik dalam kesabaran. Kita didik dengan kasih. Kasih dan pendisiplinan itu yang kita bahas di ibadah yang pertama. Memahami dunia anak. Memahami dunia anak itu berarti kita tahu anak-anak kita ini lagi tumbuh, lagi gesit-gesitnya, lagi ingin mencoba ini dan itu dan tidak tahu bahaya. Disitulah peran kita orang tua untuk membawa mereka, membedakan mana yang baik, mana yang buruk dengan kata-kata yang terbatas, dengan cara-cara yang mereka bisa pahami. Tentu ini sesuai dengan usia, kemampuan mereka secara kognitif, emosi mereka. Memang orang tua kita perlu banyak belajar ya. Kita memang belajar dari firman Allah, tetapi pengetahuan-pengetahuan yang lain, kalau Bapak Ibu Saudara punya kesempatan, belajarlah demi kita orang tua bisa mengajar dengan baik. Sehingga komunikasi kita dengan anak kita itu gampang anak kita mengerti. Jangan kita mengajar mereka dengan bahasa orang dewasa. Nanti anak kita melotot, mama bilang apa ya, papa bilang apa ya. Karena gak ngerti bahasanya. Tetapi dengan kata-kata yang sederhana kita belajar memahami mereka. Sehingga mudah penanaman nilai-nilai kekristenan itu. Dan ini menjadi tantangan gak? Iya, orang tua yang bertanggung jawab akan berusaha untuk melengkapi diri, membangun diri supaya dapat mengajarkan firman Tuhan dengan baik. Salah satunya lewat komunikasi dengan anak, membahasakan hal-hal yang sulit di dalam Alkitab. Kadang-kadang kita susah ya Bapak Ibu Saudara, apalagi anak-anak yang cukup kecil dan itu banyak dihadapin oleh guru-guru sekolah minggu. Bagaimana kita belajar bahasa mereka menggunakan media, karena anak-anak ini secara imajinasi belum terbentuk bisa membayangkan apa yang kita ucapkan. Dengan benda, dengan alat peraga, dengan buku, dengan cerita, memudahkan mereka untuk memahami apa yang kita ajarkan, apa yang kita tanamkan, sehingga mereka bisa mengerti dan memahami. Ini tantangan buat kita. Dan masih ada banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita tahu bahwa anak adalah milik Allah, pusaka Allah yang Allah berikan kepada kita, dan kita adalah rekan Allah untuk membawa anak-anak ini pada tujuan Allah. Keturunan ilahi menghasilkan karakter Kristus, karakter kekristenan sejak dini. Maka ketika dia menjadi dewasa, dia tidak akan pernah bergeser dari imannya. Maka setelah dia menjadi dewasa, kita akan melihat bagaimana keturunan selanjutnya. Karena dia juga akan menjadi orang tua. Keturunan selanjutnya tetap mewarisi iman yang sama. Dan generasi-generasi kita tidak akan pernah hilang dari hadapan Tuhan. Tantangan kita berat Bapak Ibu Saudara. Saya memahami kita sibuk dengan pekerjaan. Belum dengan masalah-masalah yang terjadi di dalam diri kita, dalam keluarga dan seterusnya. Tetapi tanggung jawab ini menjadi beban buat kita. Sehingga kita dapat melakukan tugas kita. Bahwa anak yang Allah beri adalah milik pusakanya yang diwariskan buat kita. Tetapi ada tanggung jawab di mana kita melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan. Sehingga hasilnya dia menjadi mahkota kebanggaan buat kita. Di mana mereka tetap hidup di dalam iman. Tidak mudah, tapi Tuhan ada memberikan kita kekuatan. Tuhan ada memberikan kita kemampuan ketika kita juga bersedia untuk Tuhan bentuk dan ubah. Sehingga kita melaksanakannya, melaksanakan tanggung jawab yang Allah percayakan dengan takut akan Dia. Saya undang kita bangkit berdiri.